Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semuanya, khususnya teman-teman petani hortikultura, perkebunan ataupun tanaman pangan. Dalam kita membudidayakan tanaman, biasa terjadi yang namanya gugur pada bunga dari tanaman yang kita tanam. Ini terjadi gugur itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu karena terjadinya gangguan penyerbukan. Jadi gangguan penyerbukan ini ditandai dengan tidak jadinya atau warna gosong pada calon-calon bunga tadi. Itu bisa jadi karena terjadinya cuaca atau serangan-serangan dari eksternal tanaman yang kita budidayakan. Nah, gangguan penyerbukan ini biasa menyebabkan terjadinya rontok pada bunga, baik misalnya cabai, tomat, terus lagi ada terong, atau misalnya mangga, atau jenis-jenis tanaman yang lain. Nah, gangguan pada saat penyerbukan ini terjadi dominan karena adanya cuaca atau hujan yang sangat lebat atau angin yang bertiup kencang. Kenapa begitu? Karena pada saat proses keluar bunga itu di pagi hari, benang sari ataupun bunga itu terbuka. Jadi dia menunggu penyerbukan putik ini masuk ke dalam benang sari tadi agar terjadi pembuahan. Nah, tetapi misalnya pada saat terbuka benang sari ini terus terjadi hujan, maka tentu gagal dalam penyerbukan. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya bunga itu rontok. Yang kedua, terjadinya karena pada saat terbuka tadi benang sari itu ada angin yang begitu kencang yang meniup sehingga begitu putik itu jatuh tidak langsung pada benang sarinya tadi. Begitu juga misalnya di areal sekitar kita menanam itu tidak ada hewan-hewan yang membantu penyerbukan, misalnya lebah, kupu-kupu atau jenis-jenis yang lain, sehingga terjadinya penyerbukan ini itu tidak maksimal. Nah, itu yang biasa menyebabkan kerontokan pada pada bunga. Begitu juga misalnya kita melakukan penyemprotan pestisida atau pupuk di pagi hari saat benang sari ini terbuka. Jadi benda asing yang masuk ke dalam itu, jangankan pestisida ataupun pupuk, air hujan saja yang masuk itu sudah membatalkan atau menggagalkan penyerbukan. Jadi itu faktor yang pertama menyebabkan terjadinya kerontokan pada bunga. Yang kedua itu faktornya karena kelebihan nitrogen dan kekurangan kalsium. Nah, ini penting juga teman-teman untuk kita pahami, terkhusus pada saat musim hujan. Jadi pada saat musim hujan itu kandungan N2 dari hujan itu juga merupakan kandungan yang mengandung nitrogen. Sehingga rata-rata kerontokan itu terjadinya di musim hujan, walaupun di musim kemarau juga ada kerontokan bunga, tapi lebih maksimal kerontokan itu di musim hujan. Kelebihan nitrogen. Jadi unsur-unsur yang yang terjadi di situ, tanaman ini menghentikan proses proses generatifnya atau pembungaannya, dan lebih dominan keluar pucuk baru, sehingga rontoklah bunga itu yang tadinya mau menjadi buah itu jadi rontok. Nah, kekurangan kalsium. Nah, ini juga penting untuk kita pahami bahwa kalsium itu salah satu pembentuk dinding sel pada tanaman kita.
Jadi ketika tanaman ini kekurangan kalsium pada masa pembungaan atau masa pembuahan, ini bisa menyebabkan tidak maksimalnya bunga tadi untuk menjadi buah, begitu juga untuk buah tadi untuk bisa sampai matang buahnya. Nah, kalsium ini sebaiknya kalau memberikan kalsium di masa-masa generatif itu gunakanlah kalsium-kalsium yang sudah berbentuk oksida. Jadi kode atau rumus kimianya itu CaO. Nah, itu CaO. Jadi kalsium oksida. Jangan memberikan kalsium karbonat atau dolomit pada saat usia tanaman itu sudah di pembungaan. Kenapa? Karena kalsium itu dibutuhkan sekarang-sekarang juga. Nah, sementara kalau kita memberikan kalsiumnya itu CaO, CaCO3. Kalau kalsium karbonat ini itu butuh waktu lama. Dia perlu oksidasi dulu baru bisa diserap oleh tanaman. Jadi bedakan. Makanya kalau kalsium itu ada yang harganya cuma 20.000, 30.000 itu rata-rata CaCO3. Jadi kalau teman-teman membeli kalsium itu dilihat kandungannya. Kalau CaCO3 berarti itu kalsium karbonat. Itu butuh waktu lama untuk bisa diserap oleh tanaman. Tapi kalau kalsiumnya itu CaO berarti kalsium oksida, itu biasanya lebih mahal kalsiumnya. Kenapa? Karena itu kalau CaO begitu kita aplikasi kocor misalnya ke tanaman, itu sudah langsung diserap seperti itu. Nah itu teman-teman. Jadi jangan salah memberikan CaCO3 itu pada saat sebelum tanam. Kapur dolomit, kapur pertanian, atau CaCO3 yang lebih halus misalnya 2.000 mes, 3.000 mes, itu monggo. Itu sebelum tanam. Tapi kalau yang sudah di masa generatif, jangan lagi pakai kalsium karbonat tadi atau dolomit. Kasih yang kalsiumnya CaO, kalsium oksida. Biar apa? Biar begitu masuk ke dalam tanah, kalsium ini langsung diserap oleh tanaman, oleh akar seperti itu. Nah itu tadi faktor yang kedua, karena kelebihan nitrogen tapi kekurangan kalsium. Nah, yang ketiganya itu karena faktor air. Nah, ini teman-teman penting juga kita lihat suasana atau kondisi areal kita menanam tanaman. Misalnya faktornya karena hujan atau terlalu banyak air, terendam. Dari bedengannya misalnya kalau cabai itu terendam. Sehingga akar itu menjadi stres. Jadi akar ini tidak mendapatkan suplai oksigen sehingga dia stres. Rontoklah bunga itu. Nah, begitu juga saat dia kekeringan. Jadi kalau kekeringan ini faktor yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman pada saat melakukan pembuangan itu adalah air. Tapi tidak boleh terlalu banyak juga. Jadi harus kondisinya itu lembab. Nah, kalau dia kekeringan, berarti dia tidak mampu, tanaman tidak mampu mengirim nutrisi, tidak mampu menyerap nutrisi dari dalam tanah untuk diantarkan ke daun untuk berfotosintesis. Sehingga bisa jadi tanaman itu stres, rontoklah bunganya. Jadi kalau yang ketiga itu karena faktor air. Kebanyakan air tidak boleh, kekurangan air juga tidak boleh. Nah, karena kapan ini terjadi, kebanyakan air rontok bunganya juga, kelebihan air rontok juga bunganya. Kekurangan air rontok juga bunganya. Jadi harus yang balance, harus yang betul-betul yang dibutuhkan oleh si tanaman itu. Nah, yang keempatnya adalah karena faktor eksternal dari hama ataupun penyakit. Tanaman yang terserang penyakit itu membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menciptakan perlindungan diri ataupun istilahnya pencegahannya. Jadi dia ciptakan hormon untuk melindungi dirinya, nah sehingga energi yang tadinya diinginkan oleh si bunga ini untuk menjadi buah itu tidak tercukupi karena dipakai untuk energi yang lain dalam perlindungan tadi. Nah, begitu juga pada
serangan hama. Jadi kalau ada hama ya tanaman ini dia berupaya untuk mengeluarkan atau membentuk perlindungan dirinya dengan menggunakan energi yang ada. Sehingga pada saat misalnya itu terjadi di saat pembungaan tanaman, maka tentu tanaman ini tidak cukup energi yang digunakan untuk menjadikan bunga ini menjadi buah seperti itu. Jadi itu adalah 4 faktor yang menyebabkan tanaman itu rontok bunganya. Jadi mulai dari tanaman perkebunan, hortikultura ataupun tanaman pangan, ketika bunga itu rontok maka perbaiki atau periksa dari 4 tadi. Karena gagalnya melakukan penyerbukan, kelebihan nitrogen dan kekurangan kalsium, terus lagi masalah kelembaban dari faktor airnya jangan terlalu banyak, jangan terendam, jangan juga terlalu kering, dan yang ketiga atau keempat itu karena faktor serangan hama dan penyakit. Nah, ini kalau kita paham dari 4 poin ini, tentu kita bisa menyelamatkan tanaman kita. Tanaman ini memperlihatkan kekurangannya pada daunnya, pada rantingnya, pada batangnya. Jadi kalau misalnya kekurangannya itu antara nitrogen, magnesium, dan sulfur, itu bisa dilihat di daun. Jadi 3 nutrisi ini itu fungsinya banyak di daun. Tapi kalau misalnya kekurangannya itu di kalium, nah maka dia akan memperlihatkan di rantingnya. Atau misalnya kekurangan kalsium, itu juga bisa diperlihatkan di rantingnya. Nah, atau batangnya. Nah, kalau di fosfat itu lebih kepada pemanjangan akarnya di proses pembuahannya nanti. Jadi itu menunjukkan bahwa tanaman itu memperlihatkan kekurangan dirinya dari daun, dari batang, dari ranting, dari akar. Nah, misalnya saja kalau padi pendek akarnya, itu berarti ada masalah dengan fosfatnya, dengan silikanya, dengan kandungan-kandungan yang mikro-mikro itu seperti misalnya kekurangan boron, unsur-unsur zinc misalnya seperti itu. Nah, itulah yang kita pelajari sehingga ketika kita menanam sesuatu, kita paham, oh tanaman saya kekurangannya ini. Tanaman saya butuh seperti ini kan. Tanaman saya ini rontok bunganya itu karena faktornya ini. Sehingga kita bertani itu tidak kikuk, tidak lagi nanti harus bertanya ini kenapa, seperti itu. Karena poin dasar dari yang kita tanam itu atau ilmu dasar dari yang kita tanam itu sudah kita pahami. Nah, jadi bertani itu teman-teman sebenarnya sangat simpel. Hanya ada 4 poin yang bisa menyelamatkan tanaman kita dari kegagalan dan memaksimalkan hasil panennya. Yang pertama itu di restorasi tanah, perbaiki tanahnya, perbaiki pH-nya, perbaiki KTK-nya sehingga penyerapan nutrisi nanti itu bisa maksimal di akar tanaman. Yang kedua, pelajari sistem budidaya tanaman yang kita tanam. Nah, kalau ditanamnya di musim kemarau bagaimana? Kalau di musim hujan bagaimana? Yang ketiga, ilmu tentang nutrisi atau pupuk. Nah, ini pupuk ini penting untuk kita berikan. Kapan amonium diberikan, kapan nitrat diberikan. Sehingga misalnya di vegetatif, berikan kandungan nitrogen yang ada amoniumnya. Kalau di generatif, di pembuahan, berikan yang ada kandungan nitrogen yang nitrat seperti itu. Nah, begitu juga dalam mengendalikan hama dan penyakit. Jadi 4 poin itu. Mengendalikan hama dan penyakit itu sebaiknya dicegah sebelum ada serangan penyakit. Jangan penyakitnya sudah menggerogoti tanaman dulu, baru kita mencari penanggulangannya. Atau tanaman kita sudah diserang hama dulu, baru kita mencari inseknya, akarisidanya, rodentisidanya. Nah, yang lebih penting itu cegah penyakit ataupun hama ini sebelum menyerang pada tanaman. Sekira begitu teman-teman ulasan kami hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat, memberikan inspirasi, memberikan tambahan ilmu sehingga sama-sama kita belajar, sama-sama kita mensukseskan tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.